Yo, be creative, be you. Nggak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh, Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasain sedih. karena terkadang lu nggak apa-apa kok, biar kamu makin tenang. So, don't be sad ya, because it's Okay okay not to to be not okay. be okay. Halo sahabat milenial, selamat datang di It's Okay to Not Be Okay. Barang gue Joy. Dan aku Tria, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang agak berat tapi penting banget buat dibahas. Bener banget, Tri. Karena malam ini kita bakal bahas soal abusive relationship atau hubungan yang penuh kekerasan. Kadang bentuknya bukan cuma fisik, tapi juga verbal, emosional, bahkan finansial. Dan banyak orang, terutama perempuan, yang bertahan di hubungan seperti itu bukan karena gak sadar, tapi karena ada alasan yang rumit banget di baliknya, demi anak, demi keluarga, atau karena rasa takut. Nah, kita punya dua kisah nyata yang menyentuh banget. Pertama tentang Ibu Sylvia, dan yang kedua tentang Dini Surya. Dua-duanya adalah penyintas kekerasan dalam rumah tangga, tapi dengan jalan dan keberanian yang luar biasa berbeda. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, tarik napas dulu dan ingat, it's okay to not be okay. Hai kamu, aku Joy dari Medan, lagi nemenin kamu di It's Okay to Not Be Okay. Oke Tri, kita mulai dari kisah pertama ya. Ini datang dari Sulawesi Tengah, kisah Ibu Sirpia, seorang perempuan yang bertahan 12 tahun dalam lingkaran kekerasan rumah tangganya. Iya Joy, bahkan kekerasannya udah mulai dari awal pernikahan. Suaminya sering berjudi, selingkuh, dan seringkali Ibu Sylvia menegur yang datang malah pukulan. Yang bikin hati gue nyesek tuh, dia bilang, demi anak-anakku. Itu alasannya bertahan selama 12 tahun, sobat millennials. Bener banget, kadang perempuan merasa harus kuat demi anak, tapi justru kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Dan akhirnya, dia mencoba bangkit dengan cara merantau, jadi buruh sawit, lalu ke Yordania sebagai pekerja migran. Dari situ dia mulai mandiri, bahkan berhasil bangun rumah sendiri. Dan perubahan datang pelan-pelan. Setelah pulang dari Yordania, suaminya mulai berubah, tapi yang paling kuat di sini adalah kesadaran Ibu Sylvia bahwa dia bisa bertahan hidup sendiri. Betul. Dan yang menariknya tuh, dulu dia nggak tahu kalau kekerasan itu bisa dilaporin. Baru setelah ikut diskusi tentang kekerasan berbasis gender, dia sadar ada jalan hukum dan ada komunitas yang bisa bantu dia. Jadi, penting banget buat para pendengar bahwa sekarang kita gak sendiri. Ada lembaga seperti KPKP-ST dan Yayasan IPAS Indonesia yang bisa bantu korban KDRT buat pulih dan bangkit. Sekarang kita lanjut ke kisah kedua. Dan ini juga nggak kalah kuat. Dini Surya, seorang penyintas KDRT yang sekarang justru jadi coach bela diri buat perempuan. Iya Joy, kisahnya Dini. Ini luar biasa banget. Setelah 12 tahun mengalami kekerasan, dia kabur dari rumah dengan cara yang gila sih. Ngelabui 7 CCTV. 7 CCTV? Gila, itu kayak di film aksi ya. Tapi ini bukan drama, ini kenyataan hidup. Dan semuanya dia lakuin demi nyelamatin anaknya yang waktu itu dilempar ke lantai oleh suaminya sendiri loh. Iya, dan justru dari trauma itu, dia nemuin kekuatan baru lewat bela dirinya. Dia belajar sampai lewat master jadi pelatih di WSDK di Surabaya. Bahkan ikut bergabung ke dalam World Jiu-Jitsu Federation. Sekarang dia juga ngajarin tactical self-defense buat perempuan, supaya mereka bisa jaga diri dan punya mental tangguh. Jadi motonya itu keren banget loh. Di balik kelembutan, tersimpan kekuatan. I love that line, karena kadang kita lupa kalau jadi lembut gak berarti lemah. Justru perempuan punya daya tahan luar biasa, dan Dini ini adalah contoh nyatanya. Hai kamu, aku Tria dari Purwakarta lagi nemenin kamu di It's Okay to Not Be Okay. Tri, dari dua kisah tadi, kita bisa lihat dua sisi penyintas ini. Yang satu bertahan demi anak, dan satu memilih lawan demi anak. Iya Joy, dan gak ada yang salah dari keduanya, karena setiap orang punya kondisi, kekuatan, dan jalan keluar yang berbeda. Kadang orang suka bilang, kenapa nggak pergi aja sih?
Tapi mereka nggak tahu ya betapa rumitnya rasa takut, rasa bersalah, atau bahkan rasa cinta yang masih ada. Bener banget, kekerasan itu bukan cuma tentang fisik, tapi tentang kontrol, tentang membuat seseorang merasa kecil dan gak punya pilihan. Bener banget, kekerasan itu bukan cuma tentang fisik, tapi tentang kontrol. Dan hal penting lainnya, kita perlu edukasi dan empati juga. Jangan ngejudge korban, tapi bantu mereka buat sadar bahwa mereka berhak hidup aman dan bahagia. Setuju banget, dan kamu yang mungkin lagi dengerin ini, kalau kamu ngerasa berada dalam hubungan yang agak sehat, kamu gak sendirian. Kamu bisa menghubungi lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, atau layanan pengaduan online seperti SAPA 129 dari Kemen PPPA yang siap membantu. Wah, obrolan malam ini cukup dalam ya, Tri. Iya Joy, tapi penting banget buat terus disuarakan karena diam itu nggak akan menyelesaikan apapun. Benar. Dan buat kamu yang lagi berjuang, ingat, kamu berharga. Kamu pantas dicintai tanpa rasa takut. Dan kamu berhak untuk sembuh. Terima kasih buat yang udah dengerin It's Okay to Not Be Okay malam ini. Jangan lupa follow kami di Instagram Millennials Radio dan ceritain pengalaman kamu, siapa tahu bisa bantu orang lain juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay kind, stay strong, and remember, it's okay to not be okay. Gak apa-apa kok kalau kamu jatuh. Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasain sedih. Karena terkadang, lu gak apa-apa kok. Biar kamu makin tenang. So, don't be sad ya, because it's Okay okay to not be okay. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.